Halo sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan membawakan alur cerita baru yang berjudul Reinkarnasi Kultivator Jenius part ke-1. Manhwa ini menceritakan tentang seorang kultivator bernama Tai Xuan atau Xuan Tianzun. Dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di dunia kultivator. Ia dibunuh oleh ketiga makhluk dewa kaisar surgawi dikarenakan menentang ajaran dewa dan secara tidak sengaja bereinkarnasi dengan ingatan yang sama. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur cerita Reinkarnasi Kultivator Jenius part ke-1. Cerita diawali di sebuah stasiun kereta Chuzhou. Xuan turun dari kereta dan menaiki taksi. Ternyata Tai Xuan telah bereinkarnasi ke sosok bocah muda dan masih melekat ingatan dari badan bocah yang ia gunakan saat ini. Sesampainya di dalam taksi, suara telepon Tai Xuan berdering. Dengan wajah datar, ia menanggapi panggilan tersebut. Dan ternyata nampaknya terlihat di layar HP tersebut seseorang wanita bernama Wu Qingshuang yang sedang menelpon. Tai Xuan pun mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata di kehidupan Tai Xuan yang sekarang, raga yang ia masuki adalah bocah bernama Li Xiaofan. Kita panggil saja dengan sebutan Fan. Xuan menanyakan keberadaan Fan dan mengumam bahwa ia memiliki pacar yang lemot. Sampai saat ini diketahui bahwa ternyata yang sedang menelpon itu adalah pacar Fan. Fan yang mendengar ocehan pacarnya pun menggerutu di dalam hatinya karena ia telah datang jauh-jauh untuk pacarnya, namun malah dimarahi. Dan seketika ia teringat akan kehidupan bocah yang raganya ia masuki. Sekilas kehidupan kacau yang dijalani Fan sangatlah menderita. Ia ternyata dikhianati pacarnya sendiri, sehingga di mana ia dijebak masuk ke dalam penjara. Pada akhirnya, hal itu membuat keluarga Fan bangkrut karena ayahnya terlalu banyak memberikan uang agar Fan terbebas dari penjara. Ketika Fan sudah terbebas, ia melihat ayahnya terkapar mati seperti gelandangan. Dan ia pun menjadi gelandangan lalu memutuskan untuk bunuh diri. Di saat ia bunuh diri, hal itulah titik di mana ia mendapatkan berkah dan bereinkarnasi ke dunia peri, lalu menjadi kultivator jenius. Namun setelah melawan ketiga dewa dan binasa, ia dikembalikan ke kehidupannya semula. Walaupun sedikit kesal karena dikembalikan ke raganya yang awal, ia senang karena ilmu kultivasi dan juga kekuatannya belum hilang. Ia pun berjanji akan merubah kehidupannya yang sangat kelam itu. Jadi ceritanya plot twist ya guys. Dia ternyata udah kedua kalinya reinkarnasi. Dan yang reinkarnasinya yang terakhir ini adalah keraganya yang semula, namun dibekali kekuatan dari para dewa. Singkat cerita, tiba-tiba mobil yang berlawanan arah hilang kendali. Dan hal itu membuat mobil yang ditumpangi Xiaofan bersenggolan. Namun ternyata mobil jeep biru yang hilang kendali tersebut hampir jatuh ke dalam jurang. Seketika supir taksi panik dan menanyakan kepada Fan. Namun ternyata Fan tidak ada di kursi penumpang. Tanpa disadari ternyata Fan sudah di luar dan menyelamatkan mobil jeep yang hampir saja jatuh ke dalam jurang. Para warga di jalan heboh melihat Fan yang menahan mobil sendirian di tepi jurang. Mereka tidak mempercayai kenyataan bahwa Fan telah menahan mobil tersebut agar tidak jatuh ke jurang. Fan yang menahan mobil tersebut merasa lega karena ia tidak terlambat untuk menyelamatkan mobil yang oleng tadi. Fan pun kecewa karena ia merasa hanya menahan mobil saja ia telah merasa kelelahan.
itu sangat berbeda ketika ia sebelum reinkarnasi. Setelah merasa aman, Van pun pergi meninggalkan mobil jeep tersebut. Namun pengendara mobil itu keluar, nampak seorang kakek-kakek dan cucunya menghampiri Van. Mereka memanggil Van dan mengucapkan terima kasih. Sambil pergi menjauh, Van pun berkata bahwa pertolongannya bukanlah apa-apa dan tidak perlu menganggapnya terlalu besar. Namun kakek itu pun meminta kepada Van untuk memberikan ia kesempatan untuk balas budi. Masih tetap berjalan, Van pun tetap kekeh, tetap berkata untuk tidak perlu berterima kasih. Melihat kakeknya diabaikan, wanita berambut merah itu berteriak menghentikan Van. Kami dari keluarga Chu dan kami tidak bisa berhutang budi begitu saja kepada orang lain yang telah menyelamatkan kami tanpa memberinya sebuah imbalan. Ucap wanita itu yang baru diketahui namanya adalah Lian Er. Van menengok ke belakang dan ia baru menyadari bahwa yang ia selamatkan adalah keluarga Chu yang notabene-nya keluarga terhormat dan kaya raya di kota Chuzhou. Ia pun berkata pada wanita itu, jika memang mau memberikannya imbalan, maka berikanlah 100 juta ginseng, karena itu akan ia gunakan untuk memperkuat tulangnya. Mendengar perkataan Van, kakek itu pun mendekat dan memperkenalkan dirinya yang bernama Xiao Yu dan cucunya yang bernama Chu Sulian. Kakek itu berkata bahwa ginseng yang diminta oleh Van adalah barang langka di kota Chuzhou. Ternyata mendengar ucapan dari kakek itu, Van pun merasa iba karena ketulusan kakek itu yang berniat membalas budi. Di sisi lain, Sulian bergumam dalam hatinya. Ia merasa bahwa Van benar-benar tulus menolong. Dan ia tidak melihat bahwa Van ingin mengambil sebuah keuntungan. Tiba-tiba di saat pembicaraan berlangsung, nampak seorang seperti pembunuh bayaran terbang menuju ke arah Van. Ternyata ia adalah orang yang merencanakan kecelakaan mobil kakek Xiao Su tersebut. Dan ia ingin menghajar Van karena rencananya telah digagalkan oleh Van. Pukulannya pun tertuju ke arah Van. Namun ketika ingin menyentuh Van, sontak pria tersebut terpental jauh menghantam pohon hanya dengan berir dari kekuatan Van. Kakek Xiao Su yang melihat kejadian tersebut pun tercengang kaget. Bagaimana tidak, seharusnya kekuatan Qi yang Van keluarkan itu setara dengan seorang master kultivasi. Sewajarnya para master kultivasi bisa mencapai kekuatan tersebut adalah orang yang sudah berlatih puluhan tahun dan tentunya sudah tidak muda. Bagaimana bisa seorang anak muda dapat mencapai Qi dengan level di atas para master tersebut? Nona Chu Sulian pun kagum karena melihat Van yang tanpa bergerak bisa menghajar musuhnya hingga tewas. Dengan kedua kalinya, kakek Xiao Su mengucapkan terima kasih, menundukkan kepala sambil memohon untuk menerima balasan dari kebaikan Van. Karena kakek itu menyadari Van adalah seorang master kultivasi. Van yang melihat kalung kakek Xiao Su langsung tercengang kaget. Karena ia merasakan aura dari batu giok liontin itu bisa meningkatkan kultivasi. Melihat kesempatan, kakek itu yang sangat ingin membalas budi, Van pun akhirnya meminta kalung giok itu. Dan dengan senang hati, kakek Xiao Su pun memberikannya untuk membalas budi. Lalu Van pun pergi meninggalkan mereka berdua begitu saja, sambil berkata bahwa hutang mereka sudah lunas. Nona Chu bertanya kepada kakeknya, mengapa kalung giok itu diberikan begitu saja kepada Van yang memang baru mereka kenal. Kakek Xiao Su menjelaskan bahwa terdapat kultivator dengan sebutan naga Voldemort
yang berasal dari militer Tenggara, dan ia adalah penguasa pertama di wilayah militer Tenggara. Ia bernama Long Tianyi. Dalam sejarah, Long Tianyi telah membunuh lebih dari 2.000 pasukan musuh dan mendapat gelar yang tak terkalahkan. Mendengar pernyataan dari kakeknya, Nona Chu bertanya mengapa kakeknya menceritakan hal itu kepadanya. Kakek Xiao Su pun menjawab bahwa dari segi keterampilan dan kekuatan, Fan lebih baik dari legenda Long Tianyi. Jadi intinya ya guys, legenda aja kalah sama itu bocah. Belum apa-apa, fansnya Fan ini udah ada. Tapi fansnya bukanlah gadis atau janda, melainkan kakek-kakek. Scene pun berpindah. Nampak terlihat gedung pencakar langit, yaitu adalah Hotel Wuzhou Bintang 5. Nampak Fan memasuki hotel tersebut. Di dalam hatinya, ia berkata bahwa sebelumnya di masa lalu ia dipermalukan di pesta ini. Dan sekarang ia akan merubah segalanya, terutama kepada pria bernama Saokun. Dan ia seketika dipanggil oleh seorang wanita berambut pirang keemasan. Ia adalah Wung Suang, pacar dari Fan. Suang sedikit kesal kepada Fan karena sudah menunggu lama dan selalu telat datang ketika ia mengajak untuk ke pesta. Suang melihat ada yang berubah dari Fan, karena biasanya Fan selalu nurut kepada Suang, dan sekarang Fan bersifat dingin. Tiba-tiba seorang wanita, yaitu teman Suang, datang dan bertanya, apakah pria yang terlihat miskin itu adalah pacar Suang? Fan pun teringat, di masa lalunya sebelum reinkarnasi, wanita yang menjadi temannya Suang bernama Xiao Ying adalah gurunya di akademi dan selalu memandang remeh Fan. Karena hinaan dari Xiao Ying, Suang malu dan ia memarahi Fan yang memakai baju kusam dan jelek di acara pesta yang mewah tersebut. Xiao Ying pun langsung menarik lengan Suang untuk pergi meninggalkan Fan. Suang yang juga malu melihat Fan yang seperti seorang rakyat jelata mengikuti Xiao Ying dan meninggalkan Fan. Lalu seorang pria mendekati Suang. Ia berkata bahwa melihat Fan di acara pesta ini, namun mengapa tidak bersamanya dan hanya dibiarkan sendirian. Suang yang malu hanya menjawab bahwa ia tidak memperdulikan Fan. Pria tersebut yang mendengar ucapan Suang seketika melirik Fan dan mencela Fan dari kejauhan. Sambil memeluk Suang, ia berkata bahwa memang benar penampilan Fan seperti orang miskin dan berjanji akan menyingkirkan Fan dari pesta tersebut. Suang yang tersipu malu dan mukanya memerah karena melihat ketampanan pria itu, ia pun sepakat untuk mengusir Fan. Mereka pun berjalan bersama mendekati Fan. Sambil berjalan, semua orang berbisik bahwa pria berambut merah itu ternyata bernama Saokun. Saokun adalah sosok pria yang kejam dan dari keluarga kaya raya. Banyak orang yang menghindari karena takut berurusan dengan Saokun. Sesampainya di depan Fan, Saokun memperkenalkan diri kepada Fan. Namun Fan menolak berjabat tangan dan ia berkata hanya berjabat tangan kepada temannya dan Saokun tidak layak untuk menjadi temannya. Jadi Saokun ini orang yang selalu menyiksa Fan di kehidupannya yang lalu guys, sebelum ia reinkarnasi ke dunia peri dan jadi kultivator jenius. Mendengar ucapan Fan, nampak wajah kesal Saokun terlihat. Suang yang mendengar perlakuan Fan terhadap Saokun pun marah. Suang membentak Fan untuk meminta maaf kepada Saokun karena ucapan kasarnya. Para wanita di sekitar pun tersenyum. Mereka tidak sabar dengan tindakan Saokun yang sudah dihina oleh Fan, yang seorang pria miskin. Tidak lama kemudian, teman-teman dari Saokun datang
dan meminta Fan untuk memohon ampun kepada Shao-kun. Shao-kun yang merasa tinggi di atas awan, ia berkata kepada Fan untuk pulang ke desanya karena lingkungan orang kaya dan pesta mewah ini tidaklah cocok untuk Fan yang miskin, terutama untuk menjadi pacar Suang. Ditambah lagi, seorang menyela bahwa ia adalah direktur departemen pengajar. Ia menyuruh Fan segera meminta maaf dan pergi dari pesta itu. Di situasi ini, Fan sangatlah terdudukkan dan ia terlihat miskin dengan pakaiannya yang tidak bermerek dan sangatlah murah. Namun, bukannya meminta maaf dan merasa minder, Fan malah tersenyum dan ia berkata bahwa ia memang bosan berada di pesta tersebut. Mendengar ucapan Fan, Shao-kun pun berkata kepada Fan untuk lekas pergi karena itu adalah tempat duduknya. Dan Shao-kun pun mengancam jika masih duduk di situ, Fan akan segera ia binasakan selamanya. Fan pun kesal. Ia berkata dalam hatinya bahwa Shao-kun mencari mati. Ia pun berdiri sambil memberikan segel di kursinya, lalu memberikan kursi tersebut kepada Shao-kun sambil tersenyum. Shao-kun tidak menyadari bahwa kursi tersebut telah diberikan mantra oleh Fan. Ia hanya berkata kepada Fan bahwa Fan adalah bocah pintar yang bisa mengetahui posisinya yang seorang gembel dan miskin. Saat Shao-kun terduduk, seketika terasa panas dan ternyata pantat Shao-kun terbakar api yang disebabkan kutukan dari Fan. Suang yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri Shao-kun untuk membantu memadamkan api. Namun ternyata kobaran api tersebut menyambar ke rok mini yang Suang gunakan. Seketika semua orang yang di dalam ruangan pun panik dan membuat pengawal Shao-kun menyiramkan air ke pakaian mereka untuk memadamkan apinya. Lalu api pun padam. Nampak terlihat Suang dan Shao-kun basah kuyup. Ia heran mengapa tiba-tiba kursi yang ia duduki bisa terbakar. Belum sempat berkata-kata, Shao-kun seketika dikagetkan oleh lampu kristal mewah yang di atas atap berguncang, lalu pecah dan pecahan kacanya menghujani Shao-kun. Shao-kun pun menjerit meminta tolong kepada anak buahnya. Dari kejauhan dan sambil merokok, Fan pun tersenyum. Ia berkata dalam hatinya bahwa itulah akibatnya jika berani macam-macam kepadanya. Dan Shao-kun pun dibopong untuk dibawa pergi ke rumah sakit. Baru memasuki mobilnya, Shao-kun dikagetkan kembali dengan kobaran api yang tiba-tiba membakar mobilnya lagi dan lagi. Fan dari kejauhan berkata bahwa kejadian yang dialami Shao-kun belumlah seberapa dan ia akan terus meneror Shao-kun. Suang menghampiri Fan. Ia menyuruh Fan untuk lekas pergi dikarenakan langit sudah gelap dan Fan di kota ini adalah perantau, sehingga menurut Suang dia harus mencari penginapan. Fan yang mendengar perkataan Suang, ia pun membalas bahwa tidak usah memperdulikannya dan ia juga akan segera pergi. Sambil berjalan pergi, Fan bergumam dalam hatinya agar di masa depan tidak ada penyesalan lagi di dunia ini. Aku akan membuat kalian penuh dengan penderitaan untuk kalian yang membuatku menderita di masa lalu. Ternyata Fan di masa lalu terlalu menderita ya guys ya, karena ia mempunyai dendam yang amat parah. Oke, lanjut. Melihat Fan yang jalan begitu saja membuat Suang terheran-heran karena sekarang Fan sangatlah terlihat cuek kepadanya. Namun ia juga tidak terlalu memperdulikan sikap Fan karena status Fan adalah pria yang miskin. Suang yang lagi bengong seketika ditegur oleh Xiao Ying. Xiao Ying bertanya mengapa Suang berada di sini.
Dan apakah Suwang masih memikirkan bocah miskin dan bau itu? Tanya Xiao Ying. Belum sempat menjawab, Xiao Ying langsung mengajak Suwang agar ikut dengannya pergi, karena pacar Xiao Ying telah menyediakan hotel untuk mereka. Singkat cerita, nampak sudah terlihat Fan yang sudah keluar dari pesta, dan ia berjalan kaki sambil merokok santai dan menerima telepon. Sampai di sini kita ubah lagi aja ya guys nama panggilan dari MC kita ini. Dari Fan pindah ke Lie, karena ia sudah ada sebutannya di perbincangan ini. Oke, lanjut. Dan yang menelpon tersebut kemungkinan adalah Lian Er, cucu dari kakek Xiao Su yang di awal cerita. Lian Er mengatakan bahwa kakeknya memberikan kunci rumah kepada Lie karena mereka tahu bahwa Lie tidak memiliki koneksi di kota yang baru ia datangi ini, yaitu kota Chuzhou. Li pun membenarkan bahwa memang ia belum menentukan tempat tinggal dan ia setuju dengan tawaran Lian Er. Lalu meminta untuk dijemput di pinggir jalan kota sebelah Indomaret yang di sampingnya ada jualan es. Setelah memberikan ciri-ciri titik lokasi, Lian Er pun segera menjemput. Menjemput. Lagi sibuk memainkan HP, ternyata datang seorang wanita cantik. Ia menawarkan dirinya untuk ditusuk. Gini guys, maksud Bang Kim untuk menawarkan bunga kepada Lie. Wanita itu merasa Li bukanlah warga dari kota ini, dan ia memberikan rayuan kepada Li dengan mengajak Li untuk ke rumah agar mereka bisa menghisap boba miliknya. Jadi gini guys, cewek itu ngajak Li ngisep boba karena dia punya toko boba. Kalian jangan mikir boba yang lain, biar Bang Kim aja yang mikir. Dengan tatapan datar, Li menjawab bahwa wanita tersebut tidak dapat membayar Li jika Li pergi mengikuti wanita itu. Sontak wanita itu terkejut dikarenakan sihirnya tidak bekerja. Li menjelaskan bahwa kemampuan sihir wanita itu sihir tingkat rendah. Dengan sombong, wanita itu pun berusaha membunuh Li dikarenakan identitasnya sebagai penyihir sudah terungkap. Entah itu penyihir atau kultivator jahat, sampai sini kita masih belum tahu. Karena wanita itu berkata bahwa ia akan menghisap roh dari Li. Nak, biarkan aku menghisap roh dalam tubuhmu, ucap wanita itu sambil mengeluarkan aura dan mantranya. Namun ketika ingin menghisap rohnya, sontak wanita itu terduduk jatuh dan ia tidak bisa menggerakkan badannya. Dan juga yang lebih parah lagi, kultivator wanita itu hancur dalam sekejap. Sontak wanita itu bertanya kepada Li, apakah ia seorang master? Dari pertanyaan wanita itu, Li tidak menjelaskan apapun. Namun terlihat dari sikapnya yang tenang dan aura tekanannya, wanita itu sudah mengetahui bahwa memang benar Li adalah master muda. Kau tidak layak untuk mengetahui siapa aku sebenarnya. Dan aku akan... Ya, selesai. Reinkarnasi Kultivator Jenius part ke-1. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Bang Kim ingetin buat kalian semua, bagi yang belum subrek silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.